Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas penurunan tekanan uap yang merupakan sifat koligatif larutan yang dipelajari di kelas 12 semester 1. Apakah kamu tahu apa yang disebut dengan sifat koligatif larutan? Jika kamu lihat, di sini ada membuat zat anti beku pada radiator mobil, membuat obat tetes mata, membuat es puter tidak menggunakan kulkas, hanya mengandalkan garam dapur, dan bagaimana cara mencairkan salju di jalan raya di negara 4 musim. Semua itu dapat kamu pahami setelah mengetahui sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Sifat koligatif larutan dalam sistem pelarut murni, titik didih, titik beku, tekanan uap, bahkan tekanan osmotik hanya dipengaruhi oleh molekul pelarut itu sendiri, bukan pada jenisnya. Dalam sistem larutan terdapat molekul pelarut dan molekul zat larut. Adanya molekul zat larut mempengaruhi keempat sistem tersebut. Kita bagi dua zat larut, ada yang mudah menguap dan ada yang tidak mudah menguap. Yang tidak menguap akan menurunkan tekanan uapnya. Kali ini kita akan membahas khusus untuk zat non-volatil atau tidak mudah menguap. Penurunan tekanan uap mempengaruhi titik didih dan titik beku larutannya. Kita bahas penurunan tekanan uap. Kalian tahu apa bedanya menguap dan mendidih? Menguap perubahan wujud dari cair ke uap, sedangkan mendidih pecahnya uap air ke permukaan. Menguap terjadi di seluruh bagian pada suhu berapa saja, sedangkan mendidih terjadi di permukaan pada titik didihnya. Mengapa terjadi penurunan tekanan uap pada larutan? Perhatikan, larutan adalah pelarut ditambah dengan zat larutnya. Larutan di sini misalkan gula, ada molekul gula. Adanya molekul zat larut menghalangi proses perubahan zat cair menjadi uap, sehingga zat larut menurunkan tekanan uap larutnya. Perhatikan, ketika molekul-molekul air ingin meninggalkan dari fase cair menuju fase uap, itu terhalang oleh molekul-molekul dari gula. Sehingga semakin banyak partikel zat larut, tekanan uap semakin turun. Nah, untuk zat larut kita bagi menjadi dua. Ada zat larut yang terionisasi dan yang tidak terionisasi. Contohnya glukosa yang tidak terionisasi, maka setiap molekulnya dihitung satu partikel. Sedangkan pada garam dapur terionisasi menjadi ion positif dan ion negatifnya Na+ dan Cl-. Maka setiap molekulnya terurai menjadi dua partikel. Oleh karena zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion dan zat elektrolit terurai menjadi ion, jumlah zat larut dalam larutan elektrolit lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Akibatnya, sifat koligatif kedua zat larutan tersebut adalah berbeda. Lebih banyak berpengaruh pada larutan yang terion atau larutan elektrolit. Sebagai contoh di sini adalah molekul gula yang tidak terion dan molekul garam dapur yang terion, lebih banyak jumlah molekulnya. Mari kita perhatikan percobaan berikut ini. Perhatikan demonstrasi percobaan berikut, penurunan tekanan uap. Alat dan bahannya, desikator, gelas ukur 10 mili, aquades, larutan gula 25%. Prosesnya, kita tuangkan larutan gula ke dalam gelas ukur. Kita gunakan volume 10 mili dan harus tepat. Kemudian, masukkan gelas ukur tadi ke dalam desikator 9 liter. Tutup.
dan amati selama 5 hari. Setelah 5 hari, coba kamu perhatikan antara gelas ukur yang berisi Aquades dengan gelas ukur yang berisi larutan gula 25%. Maka akan terjadi penurunan. Pada hari kelima, volume Aquades berkurang 0,2 ml. Setelah kalian memperhatikan demonstrasi tadi, jawablah pertanyaan berikut. Manakah yang lebih berpengaruh terhadap penurunan tekanan uap? Apakah zat elektrolit dan zat non-elektrolit dalam larutannya? Sebelum kita menghitung pengaruh penurunan tekanan uap dengan rumus, mari kita lihat ada konsentrasi yang disebut dengan fraksi mol, simbolnya X. Fraksi mol suatu larutan adalah perbandingan jumlah mol zat X terhadap jumlah mol total yang berada pada larutan. Fraksi mol zat larut adalah NT dibagi NT plus NP, di mana NT adalah mol zat larut sedangkan NP adalah mol pelarut. Atau fraksi mol pelarut perbandingan antara NP berbanding NT plus NP atau mol keseluruhan. XT adalah fraksi mol terlarut, sedangkan XP fraksi mol pelarut. Hubungan fraksi mol terlarut dengan pelarut, XT ditambah XP sama dengan 1. Nah, setelah kita mengetahui fraksi mol, kita dapat menurunkan rumus penurunan tekanan uap untuk larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Karena tekanan uap seperti tadi dijelaskan hanya bergantung pada jumlahnya, bukan pada jenisnya, maka penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit dengan elektrolit tentu berbeda karena elektrolit banyak mengandung partikel-partikelnya. Untuk larutan non-elektrolit, P sama dengan XP dikali P0, di mana P adalah tekanan uap larutan, sedangkan P0 adalah tekanan uap larut murni. Perubahannya, delta P sama dengan P0 dikurangi P. Kalau kita uraikan atau kita masukkan P, XP kali P0, maka delta P sama dengan P0 dikurangi XP kali P0. Maka delta P sama dengan XT dikali P0. Untuk larutan elektrolit, sama saja dengan non-elektrolit hanya dikali dengan faktor Van Hoff, yang kita simbolkan dengan I, di mana I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. N adalah jumlah ion, alfa adalah derajat ionisasinya. Contoh soal. Tekanan uap air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Berapakah tekanan uap jenuh larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius? Mr glukosa adalah 180. Nah, untuk membahas soal ini, kita harus mengetahui apa itu presentasi. Sebagai contoh, kalau dalam 100 gram larutan glukosa, maka 18%-nya glukosa 18 dibagi 100 kali 100 gram, sama dengan 18 gram. Kamu bisa menghitung mol glukosanya, 18 gram dibagi mR glukosa 180, 0,1 mol. Sedangkan mol airnya, tadi karena glukosanya 18 gram, maka airnya 100 kurangi 18 yaitu 82. Dibagi mR-nya 18 sama dengan 4,55 mol. Kita bisa menghitung fraksi mol pelarutnya, 4,55 mol, dibagi jumlah mol keseluruhannya, 4,55 ditambah 0,1. Nah, hasilnya untuk menghitung tekanan uap jenuh larutan glukosa 18%, tinggal dikali tekanan uap air pada suhu 100 derajat Celcius, yaitu 760 mm Hg, maka P sama dengan 4,55
dibagi 4,5 tambah 0,1 dikali 760 mm Hg, hasilnya 743,66 mm Hg. Setelah kalian melihat contoh tadi, kalian latihan soal di rumah, 4 soal berikut. Terima kasih, sampai di sini pembahasan tekanan uap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.